Perkenalkan, nama saya Gita, saya dari tim Surala. Untuk hari ini agendanya adalah yang pertama akan ada penyampaian tata tertib kompetisi, kemudian nanti akan ada penjelasan kompetisinya itu seperti apa, lalu ada pengumuman-pengumuman. Nah, kemudian diingatkan kembali untuk alur kompetisinya, untuk jadwal-jadwal kompetisinya. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu untuk IDMC 2022 ini pesertanya itu ada 1.126 ya. Jadi nanti semangat selalu karena akan ketemu dengan banyak teman-teman juga ya. Nah, ini untuk alur kompetisinya. Di tanggal 5 November nanti kita akan melangsungkan babak penyisihan ya. Kemudian nanti akan dijelaskan juga bagaimana teknisnya di penjelasan berikutnya. Kemudian setelah itu akan ada babak final domestiknya akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2022. Kemudian dilanjut dengan babak final internasionalnya di 3 Desember 2022. Kemudian nanti juga akan ada acara seremoninya. Ya, acara seremoninya itu di tanggal 10 Desember. Jadi nanti di sana kita akan ketemu dengan teman-teman dari negara lain. Dan di babak internasional juga kita akan ketemu sama teman-teman dari Filipina, dari Jepang, kemudian dari Sri Lanka juga, ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk dari Rusia belum bisa bergabung tahun ini ya. Jadi yang bergabung tahun ini hanya dari Indonesia, Filipina, kemudian Jepang dan Sri Lanka. Ya, nanti kita semoga bisa ketemu dengan teman-teman dari Rusia ya. Nah, kemudian adik-adik untuk jenis kompetisi di IDMC ini ada dua, yaitu box calculation dan math test ya. Adik-adik sudah tahu ya. Nah, untuk penjelasannya nanti kita akan bagi ke breakout room. Jadi nanti untuk adik-adik yang tiba-tiba kepindah itu artinya akan dijelaskan mengenai lebih rinci mengenai jenis kompetisinya. Oke? Nah, namun sebelum itu silakan untuk diganti dulu ya nama Zoom-nya sesuai dengan format tadi supaya memudahkan tim untuk memindahkan adik-adik ke breakout room-nya. Nah, jadi adik-adik nanti akan mengerjakannya secara mandiri pada rentang waktu yang telah ditentukan. Nah, waktunya itu enggak usah dari jam 9 sampai jam 12 siang. Tapi nanti adik-adik mengerjakannya tidak mepet-mepet di jam 12 ya. Misal nih adik-adik mengerjakannya di jam 10 atau di jam 9-nya, atau mengerjakannya jam 9 dulu, kemudian istirahat dulu, mengerjakan lagi jam 10, itu boleh ya. Asal tidak melebihi jam 12 siang ya. Tidak mepet-mepet ke jam 12 siang. Takutnya nanti tidak terekam jawabannya ya. Oke, sekarang Kak Gita tanya dulu, kalau misalnya ada yang mengerjakannya di jam 8, itu bisa atau tidak? Boleh nggak? Bisa atau tidak kalau kita mengerjakannya di jam 8? Tidak, karena itu belum masuk ke rentang waktu pengerjaan ya. Jadi bisanya itu mulai dari jam berapa sampai jam berapa? Jam 9 sampai jam 9 sampai jam 12. Nah, adik-adik, baik, terima kasih. Kalau misalnya ada yang mengerjakan di jam 12.01, itu bagaimana? Bisa atau tidak? Tidak ya. Nanti waktunya itu sudah ditutup pengerjaannya. Nah, tapi meskipun nanti adik-adik mengerjakannya secara mandiri ya, dari tim Surala akan menyediakan room Zoom. Jadi kalau misalnya ada kendala atau ada pertanyaan, itu bisa adik-adik bergabung ke room Zoom-nya. Jadi nanti Kak Gita dan teman-teman Kak Gita akan standby di Zoom, dan adik-adik kalau misalnya, aduh ini kenapa ya kok seperti ini, ada pertanyaan, nah tinggal bergabung ke room Zoom-nya, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kendala atau ada pertanyaan, bisa langsung bergabung ke room Zoom-nya. Nanti link Zoom-nya akan dibagikan di grup, gitu ya. Nah, room Zoom-nya itu dibukanya juga pada rentang waktu pengerjaan, yaitu dari jam 9 sampai jam 12. Kalau misalnya di jam 8 itu belum dibuka room Zoom-nya, jadi baru dibuka di jam 9 sampai jam 12. Seperti itu ya. Sampai sini bisa dipahami ya. Nanti di akhir akan ada sesi tanya-jawab. Baik. Oke, kalau gitu dilanjut dulu. Permisi, saya salah. Tadi 50B dalam kurung 2, ternyata harusnya 50B saja. Itu masih di sini ya?
roomnya? Kalau 50B di room satu lagi, Bunda. Oh iya, tapi saya Nanti ada breakout roomnya di sini. nanti akan Maaf, dibantu. berarti yang kelas 2 itu hanya 50 aja ya, 50B tanpa ada Iya. duanya. Iya betul. Untuk 2 itu kalau yang angkanya di dalam kurung itu untuk matesnya, kategori mates. Oh, kalau kelas 2 berarti nggak ada satunya juga. Iya. Jadi 50B aja. Iya, betul. Oh, Betul, berarti betul. bukan di room ini ya? Iya. Oh, Nanti akan ya, dibantu oleh tim Bunda. Jadi untuk nanti sementara tidak diganti apa-apa. dulu namanya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Nah, tata tertib yang kedua adalah Gita, maaf mau tanya, kalau untuk kelas 1 25B saja ya, nggak Iya, pakai betul. dalam kurung 1. Betul, untuk kelas 1 dan kelas 2 itu tidak ada angka di dalam kurungnya karena hanya ikut untuk box calculation aja. Jadi hanya B aja. Ya. Oke, terima kasih. Sama. Iya. Maaf Bu, Ya. Assalamualaikum. Kalau begitu Waalaikumsalam. saya ganti dulu ya Bu, masih ada dalam kurung 1 yang Iya. Asia dari Ya. Tarpak. Ya, saya ganti Ya. dulu ya Bu. Ya, silakan Ibu. Terima kasih. Sama. Kita kalau 50B1 di sini ya, roomnya. Iya, betul Ibu. Untuk kelas 3 ya. Terima kasih. Ya, Ya, sama-sama. Berarti tiga, kelas 1 tidak di sini ya, Bu ya? Iya, kelas 1 nanti akan dibantu oleh tim, akan dipindahkan Ibu. Jadi Oh diganti gitu. Tapi saja sekarang namanya. masih standby di sini. Ya, di sini saja dan nanti dibantu oleh tim. Kalau untuk kelas Namanya 5, diperbaiki dulu saja ya. kalau Iya. untuk kelas 5, Miss, Kelas 5 sudah betul di sini, Ibu. baik. Ya, baik kita lanjutkan dulu ya. Nah, tata tertib yang kedua adalah nanti dipastikan internetnya itu harus stabil ya. Jadi selama pengerjaan itu karena nanti kita menggunakan panel Surala dan itu sangat membutuhkan internet dan memang harus membutuhkan internet, maka kita harus pastikan dulu koneksi internetnya itu harus stabil. Adik-adik sudah mencoba kan ya? Login ke Suralanya sudah mencoba? Sudah ya? Baik. Baik. Nah, jadi nanti koneksi internetnya harus stabil supaya mengerjakannya lancar gitu. Nah, kemudian ini, nah adik-adik sudah sampai ke tampilan seperti ini ya, betul? Sudah ketemu sama tampilan seperti ini? Ya. Nah, ini itu adalah tampilan berandanya Surala. Ini adalah tampilan berandanya Surala. Jadi nanti akan, kalau untuk sekarang nama adik-adik di sini tidak tercantum ya, belum ya? Ya belum. Nah, nanti akan ada namanya. Nah, cara pengerjaannya itu, nah kalau kemarin adik-adik mencobanya itu dari mana? Dari menu yang mana? Dari yang penjumlahan yang tambah. Dari menu tantanganku ya? Iya dari tambahan. Iya, dari sini ya, kemarin mencobanya ya. Nah, nanti ketika kompetisi itu, adik-adik pilih unitnya itu dari unit selanjutnya. Nah, selalu dari sini, oke? Dari apa? Dari yang mana? Dari yang mana? Unit selanjutnya. Betul, dari unit selanjutnya. Nah, nanti kalau tampilan beranda adik-adik sekarang masih ingat tidak unit selanjutnya warna apa di berandanya? Warna merah. Warna merah? Warna abu-abu. Warna abu-abu. Kenapa warna abu-abu? Karena iya, betul, warna abu-abu karena unitnya itu belum didaftarkan sama tim Suralanya. Nanti kalau misalnya sudah didaftarkan, unit selanjutnya ini akan berwarna merah seperti tampilan ada di depan ya. Kalau sekarang masih abu-abu. Jadi nanti kalau mau mengerjakan itu pilih unitnya dari mana. Sekali lagi nih Kak Gita cek. Unit selanjutnya. Unit selanjutnya. Satunya. Iya. Nah, nanti setelah pengerjaan selesai, klik dulu unit selanjutnya yang ikutan box calculation, nanti akan mengerjakan box calculation dulu. Nanti setelah itu pilih unit selanjutnya lagi, itu akan dilanjutkan lagi ke box calculation yang selanjutnya sampai ke metes dan selesai. Nah, kalau warnanya unit selanjutnya ini warna abu-abu, itu artinya sudah selesai. Ya. Jadi, kalau misalnya sudah nih, kita sudah ada di beranda, nah, kita klik unit selanjutnya, nanti akan muncul tesnya. Nah, nanti sudah selesai itu akan tampilan seperti ini. Kalau sudah selesai, akan muncul nilainya, kemudian ada muncul waktu pengerjaannya. Nah, kita kliknya itu beranda. Jadi kita kembali lagi ke beranda. Ya, beranda ini ada di sini. Yang berwarna hijau, gambarnya itu rumah. Nah, adik-adik sudah sering lihat berandanya kan ya? Ada ya? Ada di sini juga nih.
Nah, di sini. Nah, nanti ketika klik beranda, kita akan kembali lagi ke tampilan ini. Kalau misalnya masih merah, itu artinya kita perlu menyelesaikannya, mengerjakan unit selanjutnya lagi ya. Gitu. Terus aja unit selanjutnya. Nanti kalau misalnya sudah ada muncul tampilan seperti ini atau nilainya, balik lagi ke beranda gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Ya. Nah, ini untuk cara penggunaan masuk ke Surala Ninja-nya. Adik-adik sudah tahu ya, sudah membuat shortcut-nya? Sudah ada tutorial videonya kan ya? Lembar ID-nya ya, betul ya? Sudah ya? Baik. Ada tidak di sini adik-adik yang belum coba masuk ke Suralanya? Apakah ada kendala? Aku belum. Aku. Tapi ID-nya sudah dapat ya? Ini Sudah Kak, tapi belum Aku, coba Bu. masuk. Halo, Miss. Iya, Ibu. Nanti saya 501B masih di room ini ya? Emang betul apa? Iya, di salah sini. rumah? Betul iya, di sini, betul di sini, Ibu. Makasih. Iya, sama-sama. Maaf, Miss, ganggu lagi. Kalau yang room kelas 2, kok belum dipindah ya? Belum dipindah? Oke, nggak apa-apa, ditunggu dulu ya Ibu. Nanti penjelas sebetulnya kalau yang kelas 1, kelas 2 akan dijelaskan juga di sini ada. Cuman ini akan ada metesnya juga gitu. Paling nanti yang kelas 2 akan mendengarkan penjelasan metesnya juga gitu, Bu. Oh ya, tapi Ya. jadi kalau belum dipindah di sini juga nggak Ya, masalah. nggak apa-apa. Betul, Ibu, tidak masalah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, nanti untuk adik-adik yang belum mencoba, kemudian ada kendala, nanti di akhir boleh dikomunikasikan ya. Nanti boleh untuk tidak meninggalkan room dulu, nanti boleh ditanyakan kendalanya, disampaikan kendalanya seperti apa. Oke. Nah ini penjelasan ini tuh ada di lembar ID latihan yang sudah adik-adik terima. Ini Kak Gita hanya mengingatkan saja nih masuk ke Suralanya. Tapi sudah pada tahu ya, sudah bisa juga ya ada tutorialnya. Nah kemudian, adik-adik sudah menerima ID latihan betul ya? Yang sebelah sini nih, yang sebelah yang warna biru sudah ada ya? Udah. Nah, perlu diperhatikan untuk ID latihan ini hanya digunakan selama latihan saja. Jadi, nanti ketika kompetisi tanggal 5 nanti nih, ya, itu ID-nya tidak menggunakan ID latihan lagi, tapi ada ID kompetisi. Nah, kalau sekarang belum ada kan ID kompetisinya ya, karena nanti akan kita bagikan di tanggal 1 sampai 2 November nanti, ya. Nah, nanti misalnya tanggal 1 atau tanggal 2 November nanti itu adik-adik sudah terima nih ID kompetisinya. Nah, itu masih belum bisa digunakan. Karena bisa digunakannya itu hanya pada tanggal 5. Oke? Jadi kalau misalnya mau latihan, adik-adik bisa gunakan ID latihan. Dan untuk ID kompetisi itu bisa digunakannya kapan? Tanggal 5. November tanggal 5. Betul, ketika tanggal 5-nya ya baru bisa digunakan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, aku mau ini tanggal 3 November. Nah, aku mau Kak ID-nya yang mana? Berarti yang betul. Latihan. Betul, yang ID latihan ya. Kalau Jadi tanggal ID 5. latihan masih bisa dipakai sampai tanggal 4 ya Kak? Iya, betul Ibu. Jadi nanti selama pas kompetisinya itu, nah baru menggunakan ID kompetisi. Oke. Nah, nanti adik-adik jangan sampai tertukar ya ID-nya ya. Oke, karena nanti kalau di ID latihan itu tidak ada unit kompetisinya, adik-adik tidak bisa mengerjakan kompetisinya. Jadi harus menggunakan ID apa? ID apa? Latihan. Tanggal 5. Tanggal 5 kompetisi. ID kompetisi, betul ya, gitu ya. Oke, nanti untuk ID kompetisinya ditunggu, nah akan dibagikan di tanggal 1 atau 2 November ya. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik sudah mencoba kotak hitungan ya, yang mengikuti kotak hitungan atau yang metes juga barangkali sudah coba, karena ID-nya semuanya sudah dibagikan ya ID latihannya. Nah, ini cara pengerjaannya itu adik-adik kemarin gimana? Kan sudah ada tuh di tutorialnya mengerjakan dari kiri ke kanan. Itu ya, dari kiri ke kanan, kemudian sudah sampai kanan yang paling pojok, baru ke bawah, kiri ke kanan lagi gitu ya. Sampai selesai. Kalau sudah selesai, sudah diisi semuanya, diklik jawab. Kemudian nanti akan muncul hasilnya. Apakah jawabannya betul semua seperti yang ada di layar ini atau ada yang salah-salahnya. Kalau sudah muncul seperti ini, kliknya apa ya?
Kalau Lanjut. sudah ini. Betul. Lanjut. Dikliknya Lanjut. Ini ada skornya juga ya. Ada Lanjut. Lanjut. Ya, betul. Nah, ini untuk unit yang perlu dikerjakannya. Kalau misalnya untuk kelas 1 itu masuknya kategori 1. Nah, menyelesaikannya itu 25 kotak penjumlahan dan 25 kotak pengurangan. Ya. Kemudian yang kelas 2, ini yang ikutan kotak hitungan ya. Penjelasan bukan yang mengikuti kotak hitungan. Untuk kelas 2 itu masuknya kategori 2. Maaf, kelas 2 dan kelas 3. Nah, masuknya kategori 2. Itu akan mengerjakan 50 kotak penjumlahan dan 50 kotak pengurangan. Jadi adik-adik sudah latihan sesuai dengan kotaknya kan ya? Betul, sudah sesuai dengan kotaknya latihannya? Oke. Nah, untuk adik-adik kelas 4, 5, dan 6 itu untuk kotak hitungannya itu mengerjakan 3 jenis kotak hitungan. 100 kotak penjumlahan, kemudian 100 kotak pengurangan, dan 100 kotak perkalian. Gitu ya. Ada divisi. Kemudian, banget. nah ini adalah poin penilaiannya. Jadi nanti adik-adik itu yang dinilai adalah ketepatan dan kecepatan. Yang pertama itu yang paling utama itu adalah ketepatannya. Misalnya nih yang 100 kotak atau yang 25 atau yang 50 juga sama sih ketepatan dan kecepatan. Jadi kita harus pastikan dulu tepat dulu ya. Jadi nilainya harus 100 dulu baru cepat. Gitu. Yang dinilainya itu yang pertama dilihat itu ketepatannya dulu baru kecepatannya. Kalau misalnya nih Kak Gita tanya kalau ada A sama B, A itu nilainya 100 tapi waktunya 3 menit. Kemudian ada yang B itu nilainya 90 tapi waktunya 2 menit. Kira-kira yang akan Kak Gita pilih sebagai pemenang yang mana? Yang B. B. Atau yang B. Kak Gita akan pilih yang A karena poin pertama yang dilihat itu adalah ketepatannya. Ya. Jadi ketepatannya dulu baru kecepatannya. Kalau misalnya ada 2 orang terus nilainya sama-sama 100, nah, tapi waktunya yang satu waktunya 3 menit, yang satu waktunya 4 menit, maka Kak Gita akan pilih yang waktunya paling cepat, yang 3 menit. Gitu ya? Mengerti ya? Ya. Oke. Nah, nanti yang diambil itu 30 besar. Oke, dari setiap kategorinya yang diambil untuk babak selanjutnya ke final domestik itu 30 besar setiap kategorinya ya. Gitu. Dan nanti di babak final internasionalnya diambil lagi 15 besar. Nah, sekarang ini kita akan ambil 30 besar dari setiap kategorinya. Itu untuk kotak hitungan. Nah, selanjutnya untuk metes. Nah, kalau untuk metes, adik-adik mungkin belum latihan di panelnya, tapi untuk contoh soalnya itu sudah ada juga ya di lembar ID-nya ya. Sudah tahu ya, PDF-nya ada ya? Betul, sudah ada, sudah ketemu, sudah pernah buka? Belum. Belum, Kak. Di lembar ID itu ada linknya, ada linknya. Di lembar ID itu kan ada link shortcut, kemudian ada tutorial pengerjaan tantanganku, kemudian ada juga link untuk latihan soal metesnya. Nah, nanti adik-adik yang ikutan metes itu mengerjakannya di panel Surala juga. Nah, sama memilihnya dari unit selanjutnya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi di sini tuh akan ada nomor-nomor soal. Nah, kemudian ada waktunya di sini. Nanti kita bisa lihat nih waktunya. Tinggal berapa lagi sisanya. Karena nanti ada waktunya. Nanti setelah ini akan ada penjelasan waktunya berapa per kategorinya beda-beda. Nah, cara pengerjaannya bagaimana? Numerasi nih. Nah, yang pertama kita isi dulu kotak kosongnya. Kita baca soalnya, kemudian isi jawaban di kotak kosong. Setelah terisi kotak kosongnya, kita klik jawab. Nah, klik jawab. Kalau sudah klik jawab, nanti nomor soalnya itu akan berpindah ke nomor berikutnya dan akan berubah warna menjadi warna pink. Gitu. Duduk yang benar dulu. Kalau misalnya
kita nih contohnya ini ada soal nomor 43. Nah, kita belum tahu jawabannya. Mau lewat dulu gimana? Bisa. Kalau misalnya adik-adik, aduh aku belum tahu nih jawabannya yang nomor 43, mau lewat dulu itu boleh ya. Nanti tinggal diklik aja nomor soalnya, misalnya mau ke 45 dulu atau ke 49 dulu itu boleh. Ya, nanti pembedanya itu adalah warna. Jadi warna pink ini adalah soal yang sudah dijawab, kalau yang putih ini soal yang belum dijawab. Gitu ya. Oke, kalau kita cek dulu nih. Kalau misalnya warnanya putih itu sudah dijawab atau belum? Belum. Kalau misalnya sudah baca soalnya, terus kita isi di kotak ini. Nah, tapi enggak klik jawab, tidak klik jawab. Nah, itu nanti yang atas sininya warna apa? Nah, kalau kita melewatkan klik jawab, nanti ini tidak akan terekam jawabannya, jadi nggak akan berubah warna pink dulu. Jadi makanya adik-adik kalau setelah isi kotak kosongnya itu pastikan harus klik jawab dulu ya, gitu ya. Jadi isi baru klik jawab dan nanti akan berpindah ke nomor berikutnya, nomornya akan berubah menjadi warna pink, gitu ya. Oke. Kalau misalnya tidak bisa nomor yang sedang dilihat nih, yang nomor 43, itu gimana caranya kalau ya? Mau tanya, Ya, Ibu. itu nanti kalau misalkan kotak kosong itu sudah terisi, kemudian nanti yang poin nomor 1 itu nanti otomatis terisi ya? Ya, misalnya dari nomor 1 dulu ya, Bu. Misalnya nomor 1 ini tuh. Terus diisi, kemudian diklik jawab, nanti itu akan berpindah ke nomor 2. Yang lingkaran hijau 1 ini, ya, samping kanannya kan ada tulisan jawab ya itu ya. Itu berarti nggak usah diapa-apakan ya? Ini sebagian dari soalnya, Bu. Jadi yang diklik jawab itu yang seperti yang tampilannya seperti ini. Klik jawab. Kalau yang kotak ini itu untuk diisi. Kita pernah bilang nanti yang MCR. Ya, itu. Nanti adik-adik atau ibu bapak ibu atau ayah bunda boleh bertanya nanti setelah ini ya. Oke, kita lanjutkan terlebih dahulu. Tadi Kak Gita bertanya nih, kalau misalnya nomor 43 belum tahu jawabannya, terus kalau misalnya mau lanjut ke nomor yang lain, bisa tidak? Caranya bagaimana? Bisa. Caranya gimana? Bisa. Klik Gimana nomor caranya? selanjutnya. Klik nomor sebelahnya. Iya, boleh diklik nomor yang kita mau, misalnya mau 52 juga boleh ya. Atau diklik sebelumnya, Gita, soal sebelumnya. maaf Bu Gita. Iya Bapak. Mungkin lebih bagus sambil simulasi, misalkan kayak soal ini, kotak ini diisi angka 5, diisi angka 4, nah ini 20, jadi kita juga jadi lebih tahu, mungkin selanjutnya misal yang 43 ini nggak dijawab, langsung 46, mungkin lebih bagus gitu kan. Usul aja sih. Ya, terima kasih Bapak usulnya. Nah, kalau untuk soal ini, karena soalnya itu belum ada di panel gitu ya, jadi belum bisa untuk dicoba. Jadi kami hanya memperlihatkan tampilan gambarnya aja, jadi hanya screenshot gini Bapak, karena nanti sebetulnya kalau sudah bertemu dengan panelnya itu akan mudah dipahami sih Pak. Jadi nanti adik-adik cukup mengisi kotak kosong, kemudian diklik jawab gitu. Ya, karena untuk sekarang juga belum, adik-adik yang ikutan METES itu belum bisa untuk latihan di panelnya ya, jadi masih manual dengan yang PDF itu, gitu Bapak. Terima kasih Bapak masukannya, gitu ya. Tapi adik-adik sampai sini apakah ada yang masih kebingungan? Tidak. Yang pertama langkahnya apa dulu? Yang pertama langkahnya apa dulu? Isi jawabannya. Isinya di mana? Isi di kotak kosong. Ya, kemudian yang kedua itu klik apa? Jawab. Yang sudah dijawab nanti nomor-nomor ini akan berubah menjadi warna apa? Pink. Warna pink. Oke. Nah, kalau misalnya kotak-kotak ini sudah berwarna pink semua, itu artinya semuanya sudah terisi ya. Nah, terus kemudian adik-adik sudah yakin nih dengan jawabannya, itu silakan klik selesaikan tes.
Di sini, selesaikan tes, diklik. Nanti akan ada muncul, apakah kamu yakin dengan jawabannya? Nanti tinggal oke kalau sudah yakin. Nah, setelah itu, nanti akan muncul skornya. Nah, tampilannya itu seperti ini. Nah, jadi adik-adik bisa lihat kurangnya di mana, bagusnya di mana, nilainya langsung muncul juga di sini. Nanti setiap soalnya itu mempunyai bobot yang berbeda-beda ya, dengan total skornya itu 100 poin, mohon maaf, 100 poin gitu ya. Jadi bisa di sini. Bisa dilihat hasilnya langsung saat itu juga. Oke, kalau misalnya tampilannya seperti ini, kita mau mengerjakan lagi atau mau balik lagi ke tampilan awal, itu kliknya yang mana? Beranda. Nah, kita klik beranda ya. Ya, beranda itu gambarnya warna apa? Gambarnya apa? Rumah. Warna hijau ya. Rumah. Baik, terima kasih. Betul. Nah, ini untuk poin penilaian dari math test. Nah, sama ya, poinnya itu ketepatan dan kecepatan. Nanti waktunya itu akan berbeda-beda. Setelah ini nanti kita akan beritahu untuk waktu pengerjaannya. Nah, sebelumnya ini bisa dilihat dulu. Jadi nanti soalnya itu akan ada 20. Nah, rentang materinya itu di bilangan, geometri, pengukuran, aljabar, dan data. Nah, semua materinya itu yang pernah dipelajari adik-adik di sekolah ya, materinya sudah disesuaikan. Kemudian ada tingkat kesulitannya itu dari yang mudah sampai ke sulit itu dari pengetahuan, kemudian penerapan, dan logika berpikir. Nah, untuk kriteria penilaiannya itu, bagi siapapun yang nilainya itu minimal 80% atau 80 ya, itu nanti akan masuk ke babak selanjutnya. Gitu ya, minimal 80 itu bisa lanjut ke babak final domestik. Nah, lalu gimana kalau misalnya dari seluruh peserta itu tidak ada yang nilainya itu 80, misalnya di bawah 80 semua. Nah, nanti akan diurutkan, diambil 15 besar. Gitu ya. Jadi minimalnya itu berapa nilainya kalau bisa masuk ke babak berikutnya? 80. Ya, 80% ya. Oke. Nah, ini untuk waktu kompetisinya. Nah, untuk kelas 3, math test kategori 1 itu waktu pengerjaannya itu 30 menit ya. Jadi nanti adik-adik perhatikan tadi yang di samping kanannya itu waktunya berapa lama lagi nih sisanya gitu ya. Kemudian untuk kategori 2 yang kelas 4 juga sama 30 menit, dan untuk kategori 3 dan 4, kelas 5 dan kelas 6 itu waktu pengerjaannya 40 menit. Oke. Dan untuk semua kategori ini sama, soalnya itu ada 20 ya, 10 pilihan ganda dan 10 isian. Seperti itu. Miss, maaf, ini kalau keluar masuk lagi minta di-invite ke grup bagaimana ya? Dari ke grup yang WhatsApp 50 box. Oh, mau ke breakout room ya? Iya. Sebentar, di sini ada, nanti dibantu sama tim, Bunda. Breakout room. Saya juga ya, Bun ya. Ya, nanti dibantu ya, Bun. Oke, mohon ditunggu. Nah, kemudian tadi kan Kak Gita informasikan itu kalau misalnya di berandanya itu kan ada unit selanjutnya warna abu dan warna merah ya, betul ya? Kalau unitnya sudah selesai semua itu warna apa tadi? Merah. Oke. Kalau warna merah itu artinya unitnya masih ada yang perlu dikerjakan. Kalau yang abu-abu itu sudah selesai semua. Nah, tapi kalau misalnya lupa lagi nih, aduh abu-abu tuh udah selesai semua atau masih ada ya? Nah, nanti adik-adik juga ibu bapak guru pendamping, ayah bunda bisa cek status pengerjaannya melalui pemantauan sheet ya. Jadi nanti akan dikirim linknya di grup WhatsApp. Jadi nanti bisa diklik, bisa cek namanya, aku udah selesai belum ya? Misalnya ikutan 100 box sama math test kategori 2. Nah, itu bisa dibuka aja di sheet-nya. Nanti diklik 100 box-nya, lalu cari namanya, nah lalu lihat statusnya, apakah sudah selesai atau belum. Ini
Kalau yang ini artinya sudah selesai. Kalau yang merah-merah ini artinya belum ya. Gitu. Jadi bisa cek tadi aku sudah, atau misalnya nih udah mengerjakan tapi kok di sini statusnya belum selesai ya, dan di berandanya sudah abu-abu, nanti boleh informasikan ke tim Surala gitu ya. Jadi nanti bisa cek sudah selesai atau belum gitu, supaya memastikan lagi, supaya lebih yakin lagi aku sudah selesai atau belum, bisa dicek di sheet pemantauan. Nanti linknya akan di-share di grup WhatsApp, oke? Gitu ya. Setiap hari kan. Ini untuk sheet pemantauan, kemudian ada pengumuman lain. Nah, nanti akan di-share juga link Twibbon di grup. Jadi nanti adik-adik bisa meramaikan media sosialnya dengan cara upload foto menggunakan Twibbon yang sudah tim Surala sediakan gitu ya. Misalnya nanti dengan caption-caption seru, misalnya aku siap untuk IDMC gitu ya. Nah, itu nanti contohnya seperti ini. Nanti linknya akan kita share di grup. Nanti adik-adik boleh gunakan Twibbonnya, kemudian upload di media sosialnya, dan jangan lupa tag akun Surala Indonesia sama tag akun sekolahnya masing-masing ya. Oke, ditunggu ya untuk ini ya. Jadi untuk menyuarakan, untuk menunjukkan kalau adik-adik siap ini gitu ya. Oke, adik-adik juga bisa untuk follow akun media sosial Surala supaya tahu informasi-informasi terkininya. Kemudian nanti bisa cek juga di sana akan ada pengumuman-pengumuman juga, jadi bisa di-follow ya.